Salam sejahtera, selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leonard Christian Simatupang. Saya berasal dari PTPN 1 Regional 7, Unit Kebun Kedaton yang berada di Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau berbagi sharing tentang pengetahuan yang saya dapatkan dari pelatihan Leadership Development Program PLDP 3 angkatan 29 tahun 2025 mengenai modul fungsional. Modul ini pertama yaitu konsep perkebunan agribisnis. Agribisnis diartikan sebagai suatu sosok pengusaha pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya meraih nilai tambah komersil yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Sedangkan bisnis sendiri yaitu usaha yang berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada customer dengan tujuan memperoleh benefit dari pelayanan tersebut. Karakter bisnis perkebunan diantaranya yaitu produksi sangat tergantung kepada tanaman dan faktor alam. Yang kedua, produk dalam jumlah besar, mudah rusak dan tidak tahan lama. Ketiga, ada pada areal yang luas. Keempat, tanaman adalah makhluk hidup sehingga memerlukan perlakuan khusus atau perawatan. Kelima, melibatkan tenaga besar yang banyak dan padat karya. Keenam, umumnya berupa tanaman monokultur sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Peluang sektor perkebunan ada pada sumber pangan, sumber energi, bahan baku, dan populasi manusia terus bertambah. Sementara tantangan di sektor perkebunan sendiri yaitu pengendalian biaya produksi, kestabilan harga komoditi, peta persaingan, kebijakan perdagangan, otonomi daerah, isu lingkungan, dan pencurian. Yang kedua yaitu tentang manajemen air. Konsep pembangunan subsektor perkebunan baik itu komoditi tanaman kelapa sawit, karet, tebu, dan yang lainnya tidak terlepas dari peranan pentingnya manajemen air. Perkebunan yang dikelola dengan baik mempunyai efisiensi dan produktivitas tinggi, di mana air merupakan faktor pembatas dalam produksi tanaman perkebunan. Manajemen air tidak terlepas dari apa yang dinamakan irigasi, di mana irigasi adalah tindakan manusia untuk mengubah distribusi air dari sumbernya menurut ruang dan waktu, serta mengelolanya sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Ada dua macam sumber irigasi, yaitu air permukaan berupa waduk atau sungai dan air tanah. Sedangkan irigasi menurut cara pengairannya yaitu saluran terbuka, yaitu dengan cara menggenangkan, dan yang kedua dengan pipa. Dan menurut cara pendistribusiannya ada dengan irigasi permukaan, irigasi curah, dan irigasi tetes. Yang ketiga adalah manajemen pemasaran. Merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis yang digunakan untuk mengenali produk, jasa, agar lebih dikenal oleh konsumen. Maka oleh itu, perusahaan harus mengerti dan memahami terkait manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran juga bertugas untuk mengukur dan menganalisa strategi proses pemasaran suatu perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat meraih target pasar yang diinginkan serta menghadapi lebih banyak konsumen.
Keempat, yaitu pengawasan dan kepatuhan. Pengawasan kepatuhan adalah upaya sistem yang dilakukan oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan atau tujuan yang untuk menentukan apakah kinerja sudah sesuai dengan standar serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan menekankan pada 3 hal, yaitu adanya rencana atau standar sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. Kedua, adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar. Terdapat 2 perspektif kepatuhan, yaitu kepatuhan kepada hukum yang disebut kepatuhan instrumental, yang kedua adalah kepatuhan normatif. Perspektif normal berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Langkah-langkah dalam pengembangan budaya kepatuhan yaitu penilaian resiko, peningkatan pemahaman kepatuhan, pendistribusian peraturan perusahaan, pengkajian ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian prosedur, perlakuan fungsi konsultasi kepatuhan internal dan pelaporan. Keenam adalah tindak lanjut secara bulanan untuk memastikan pemenuhan komitmen. Konsep perencanaan dan pengembangan bisnis perkebunan berbagai komoditi. Perencanaan yaitu proses pemilihan sejumlah kegiatan untuk menetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan siapa yang melakukan. Perencanaan bisnis meliputi 4 hal, yaitu pengembangan produk, kedua kompleks dan holistik, 3 menyeluruh mencakup pengembangan organisasi, keempat perencanaan strategis jenjang jangka panjang. Demikian yang sharing session kali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada hal kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. PTPN tumbuh juara bangun negeri. Terima kasih.